Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini adalah giliran saya untuk mempresentasikan tentang materi periode Daulah Umayyah Andalusia. Kalau yang terakhir kemarin Daulah Abbasiyah ya di Damsyik, Damaskus. Ini adalah merupakan kelanjutan karena ada sangat erat kaitannya, yaitu periode pembentukan dari Daulah Umayyah di Andalusia. Untuk yang pertama kali, setidaknya kita mengenal dulu figur. Kira-kira siapa pendiri daripada Daulah Umayyah di Andalusia. Di sini kita lihat Abdurrahman Ad-Dakhil. Sebenarnya Ad-Dakhil itu adalah gelaran. Kalau nama lengkapnya itu Abdurrahman Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Beliau kelahirannya di Damsyik, Damaskus ya, pada tahun 113 Hijriah. Kemudian di masa hidupnya itu usianya sampai 61 tahun. Mohon dikoreksi, 61 tahun. Itu berbagai gelar yang diperoleh oleh beliau. Salah satunya itu gelar Ad-Dakhil. Kemudian Al-Awwal. Ad-Dakhil itu karena dinilai beliaulah yang pertama kali mampu menembus dari Daulah Umayyah pasca berkuasanya Abbasiyah untuk menembus Cordova Andalusia saat itu. Cordova saat itu. Jadi beliau. Kemudian Al-Awwal sama kemudian Saqar Quraisy. Ini Saqar Quraisy ini elang Quraisy, kemudian Saqar Bani Umayyah, karena kalau kita bahas mengenai proses beliau menaklukkan beranjak dari Damaskus ke Iran, artinya dalam perjalanan hidupnya menempuh sampai Cordova itu bukan suatu hal yang mudah. Itu sangat sulit medannya karena beliau berdarah Umayyah, sedangkan di fasenya itu Umayyah ingin ditumpas, ingin dihabisi oleh Bani Abbasiyah. Keturunan Abbasiyah ingin menghabisi betul sampai menyatakan bahwa beliau inilah yang oleh Allah karuniai sebuah keselamatan sampai beliau selamat dan bisa mendirikan kerajaan. Yang nantinya kerajaannya itu sendiri kalau Umayyah selama di Timur Tengah itu berkuasa selama 90 tahun ya. 90 tahun. Kalau di mana? Kalau di Damaskus kalau di Cordova itu kalau saya baca di buku Pak Dokter itu sejak 138 sampai 422 tahun 422, jadi 200 berapa tahun itu, hampir 290 tahun seperti itu Umayyah berkuasa di Cordova atau di Andalusia. Kalau dilihat dari karakteristik, ini hanya Abdurrahman saja yang membahas karakteristiknya itu pemimpin yang mulia, kemudian berilmu luas, cerdas, semangat, tidak putus asa. Jadi melihat dari usahanya dari Timur Tengah ke Cordova itu kan bukan suatu hal yang biasa. Itu butuh semangat juang yang tinggi. Harus betul-betul murni tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu ingin ingin membentuk kerajaan ya. Karena selama ini Umayyah ya salah satu yang melatar belakangi beliau kan ditumpas keluarganya. Akhirnya ada rasa kesal dengan Abbasiyah karena seluruhnya itu dibinasakan. Kemudian beliau itu kalau pemberani sudah pasti. Bayangkan Pak, dari Irak melintasi gurun Suria ke Palestina, kemudian sampai memasuki sebagian wilayah Afrika, itu kan sampai tembus ke Spanyol, itu suatu hal yang luar biasa ya. Kemudian beliau ini orator ulum, kemudian ahli syair, dermawan, berwibawa,
Itu beberapa karakter yang disebutkan, kemudian dekat dengan masyarakat. Oke. Sedikit tadi sudah dibahas tentang runtuhnya Daulah Umayyah, bahwa Daulah Umayyah sendiri ini runtuh di masa kekuasaan Mirwan II ya di Damaskus saat itu. Kemudian seluruh keluarganya dibunuh. Nah, disitulah Abdurrahman Ad-Dakhil itu bisa lolos daripada kejaran, dan kejarannya ini pun tidak terhenti di situ karena beliau memasuki Syam dan wilayah-wilayah lain tetap apa istilahnya, bahkan setelah terdengar beliau sudah sampai ke Cordoba, sudah membentuk sebuah kelompok saat itu. Jadi simpatisannya ataupun yang masih tidak isinya wilayah atau orang-orang yang tidak taat terhadap simpatisan daripada Umayyah saat itu di Cordoba, karena Cordoba sendiri kan sebelumnya ditaklukkan oleh nenek moyang dari Abdurrahman Dakhil gitu. Simpatisan beliau itu cepat mengambil langkah untuk bergabung dengan Abdurrahman, sedangkan yang berseberahan ataupun yang pro terhadap Abbasiyah itu ditumpas oleh Abdurrahman sampai membentuk sebuah sampai membentuk sebuah kelompok ya, tapi belum dibaiat saat itu di tahun 132. Kemudian beliau dibaiat pada 138 itu di Andalusia bagian barat. Jadi menjadikan Abdurrahman sebagai pemimpin pertama di fase dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Kalau kita lihat dari rentetan, sebenarnya ada beberapa periode ya tentang kerajaannya. Cuma segelintir saja kita bahas di sini. Apa upaya-upaya yang dilakukan setelah Abdurrahman dibaiat? Yaitu beliau melakukan pembersihan wilayah dari sisa-sisa Antek Abbasiyah. Jadi yang tidak memihak kepadanya itu berperang, dan karena kelihayan Abdurrahman dalam memimpin, kecakapannya dalam memimpin sampai mampu membasmi daripada Antek-Antek Abbasiyah gitu kan. Kemudian membebaskan negerinya dari pemerintahan Abbasiyah hingga 171 Hijriah gitu. Jadi itu usaha-usahanya yang mana pada akhirnya nanti Abbasiyah setelah peninggal Abdurrahman Ad-Dakhil itu ada di puncak kejayaan nantinya. Itu Bani Umayyah mencapai puncak kejayaan di Abdurrahman Ats-Tsani, Abdurrahman kedua, ketika menginstruksikan transformasi berbagai warisan pemikir Yunani dan juga Persia, India, dan menjadikan lalu sebagai pesaing Abbasiyah. Jadi rivalitas saat itu, rivalitasnya Daulah Damaskus ya. Jadi Andalusia ini menjadikan semangat untuk membangun semangat dalam hal bidang disiplin keilmuan dan lain itu karena merasa bahwa ada Abbasiyah sebagai rivalnya, saingannya ya. Dan bukan hanya itu, dunia barat pun menjadi saingan saat itu. Kemudian di tahun 407 sampai dengan 141 Hijriah, jadi ada sempat sekelompok Syiah menguasai pemerintahan Andalusia selama 7 tahun karena sudah terpecah-pecah saat itu. Kemudian keinginan untuk haus akan kekuasaan saat itu juga sudah semakin tinggi karena pemersatu daripada kerajaan Umayyah saat itu melemah gitu kan. Berbeda saat pertama kali di 3 atau 4, 5 kerajaan sebelumnya menguasai, raja sebelumnya itu tidak sekuat itu, akhirnya terpecah belah dan pada akhirnya Syiah sempat merebut Andalusia selama 7 tahun, namun kemudian dapat direbut oleh Umayyah. Dan akhir pemerintahan Umayyah itu dipimpin oleh Hisham III, yang ini nanti ada kaitannya dengan mazhab Zahiri ya, yang kita bahas karena masuk dalam objek bahasan. Kemudian salah satu faktor yaitu karena Andalusia sudah terpecah-pecah, klaim akan independensinya masing-masing sudah semakin tinggi, akhirnya
bahkan mereka saling serang di akhir pemerintahan Umayyah saat itu, antara penguasa satu menyerang penguasa lain, dan bukan hanya itu, karena mereka memanfaatkan orang Barat. Jadi orang Barat yang membantu mereka sehingga memperkuat daripada kerajaan mereka untuk menumpas, menyerang kerajaan lain, yang pada akhirnya pun nanti itu kerajaan yang berkuasa terakhir saat itu ditumpas oleh kerajaan Barat saat itu, yang awalnya membantu tapi pada ujungnya membasmi daripada kerajaan. Salah satu itu ya Murabitin itu kan. Kemudian timbul Daulah Muwahhidun saat itu yang notabene dari Afrika Utara, dari suku Berber. Jadi sebenarnya Umayyah ini membendung dua serangan, ya, membendung dua kekuatan luar, itu kekuatan Timur Tengah yang dikuasai oleh Harun ar-Rasyid saat itu, kemudian kekuatan Barat. Cuma karena kemampuannya dalam memimpin, kelihayannya dalam memimpin, akhirnya mampu membendung bahkan mempersatukan berbagai macam suku saat itu, sehingga Cordoba bisa berjaya dari tahun 138 Hijriah sampai 422 Hijriah. Kemudian kita melangkah kepada mengenai ilmu pengetahuan di zamannya. Jadi pemimpin Umayyah Andalusia itu dari 1 sampai berapa 7, luar biasa cintanya terhadap ilmu pengetahuan dan sains. Jadi yang pada akhirnya di masa kejayaannya itu memberikan akses seluas-luasnya bagi pemerhati ilmu pengetahuan untuk belajar di Andalus. Dari luar masuk ke Andalusia untuk transformasi ilmu pengetahuan, bahkan dari Barat, Eropa kan, bahkan dari Timur Tengah. Itu ada transformasi ilmu pengetahuan. Dan juga dilakukan beberapa menerjemahkan buku Yunani saat itu kan, dan dibentuk berbagai macam hubungan, ya, hubungan internasional lah kalau saat ini untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini bahkan dunia Barat pun tertarik akan kejayaan daripada Abbasiyah, yang mana saat itu mereka belum bisa menyaingi, gitu. Akhirnya mereka pun tekun untuk belajar di Andalus, bahkan mereka pun mempelajari bahasa Arab untuk melakukan translasi beberapa karya ulama Andalus saat itu, yang mana di bawah kepemimpinan para amirnya, kemudian mazhabnya sendiri mazhab Maliki saat itu kan. Kemudian dari kalangan terpelajar sendiri ada university yang dibuat Cordoba, sebenarnya untuk menyaingi atau mendaingi Al-Azhar di Kairo, kemudian Universitas Nizamiyah di Baghdad. Bahkan di masa kejayaannya itu ilmu pengetahuan, filsuf, astronom, dokter dan lain-lain itu sangat sangat kuat, sangat tinggi kecenderungan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian di peradaban, ini masih di zaman Ad-Dakhir, itu dibangun Masjid Cordoba, yang ini sangat familiar. Kemudian dibangun Istana Damaskus, juga itu di zaman Ad-Dakhir. Kemudian Taman Ar-Rizafah, itu di zaman Ad-Dakhir juga. Nah, kemudian mazhab resmi daripada Andalus yaitu mazhab Maliki. Jadi ada sebuah referensi, saya lupa itu. Sempat sebenarnya waktu di zaman Abdurrahman Ad-Dakhir itu ditanyakan, karena beliau isinya menyaksikan pengikut Maliki, mazhab Maliki, dan juga mazhab Hanafi saat itu. Kemudian beliau bertanya, kalau dari dari mana asal daripada mazhab Maliki ini, pengikut Maliki ini? Kemudian dijawabnya bahwa asalnya itu dari Madinah gitu ya. Kemudian yang Hanafi itu dari
saya lupa dah, Hanafi. Akhirnya Abdurrahman Dahir memutuskan bahwa cukuplah bagi kami yang dari Madinah gitu kan. Akhirnya dijadikan sebagai mazhab resmi. Jadi perkenalkan mazhab Maliki sendiri dimulakan oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Ini pun karena ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan sehingga Ziyad bin Abdurrahman ini diutus untuk belajar ke Madinah saat itu. Singkat ceritanya seperti itu kan. Kemudian lalu dia pulang dan di zaman Yahya itu dijadikan sebagai qadhi. Dan itulah cikal bakal setelahnya itu dan sampai seterusnya yang menjadi qadhi di zaman Umayyah Andalusian adalah dari mazhab Maliki karena tidak menganut mazhab lain selain mazhab Maliki. Kemudian mazhab Maliki dijadikan mazhab resmi dan sempat juga di zaman dinasti Muwahhidun itu mazhab Maliki ditumpas, kemudian karena Muwahhidun ini ingin menganut mazhab Zahiri, yang mana mazhab Zahiri itu sendiri agak ekstrim gitu ya. Kemudian di zaman mazhab dinasti Muwahhidin ini tidak lagi berkuasa, itu dari Afrika Utara ya asalnya itu, kemudian mazhab Maliki kembali menjadi mazhab resmi Umayyah. Saya kutip dari buku Pak Dokter yaitu Islam Eropa, mengapa mazhab Maliki itu mudah diterima di Andalus. Yang pertama disampaikan oleh Pak Dokter bahwa kalau mazhab Maliki itu sesuai dengan karakter orang-orang mazhab orang-orang Andalus saat itu. Kemudian yang kedua, kesungguhan para ulama Maliki khususnya murid-murid Imam Malik untuk mengajarkan mazhab Maliki di Andalusia. Jadi mereka itu mudah dalam bertransformasi ilmu pengetahuan. Kemudian ketiga, kerjasama antara ulama Maliki dengan penguasa dalam membumikan dan mengokohkan serta menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi negara. Mereka sangat mendukung, bukan kontra terhadap kebijakan negara, tapi mereka pemerintah saat itu yang mereka banyak mendukung. Kemudian keempat yaitu penyebaran mazhab Maliki di berbagai kota, jadi termasuk di Andalusia. Nah, sekarang itu mazhab Zahiri yang menjadi mazhab kedua, mazhab tandingan sebenarnya setelah mazhab Maliki. Itu diperkenalkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Qasim yang pada saat itu dia rihlah ke Timur Tengah. Sebenarnya dia itu mazhabnya mazhab, mohon maaf, bahwa ulama Timur berdiri ke Andalusia. Itu jadi ada transformasi ilmu juga antara apa istilahnya Abdurrahman bin Muhammad itu pernah melakukan rihlah jadi ke Timur Tengah itu kan. Kemudian ada selain beliau pencetusnya ada pengikutnya, salah satu qadhi di Andalus yaitu siapa Munzir bin Sa'id, itu seorang qadhi dalam hal ini menyerukan mazhab Zahiri itu kan, cuma dalam hal memutus mengikuti mazhab resmi negara saat itu yaitu mazhab Maliki. Kemudian yang lebih kuat lagi yaitu adanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sebenarnya ini dia itu bermazhab Syafi'i awalnya, penganut mazhab Maliki, kemudian karena dia banyak belajar keluar, akhirnya menganut mazhab Syafi'i. Tetapi pada akhirnya berbagai kejadian yang beliau temukan di dalam masyarakat, akhirnya anti akan taklid buta, itu kan hanya mengikuti satu mazhab, tapi harus punya dasar tersendiri. Akhirnya dengan itu dia membuat apa istilahnya atas dasar pengetahuan dia itu membentuk sebuah pemahaman yang mana pemahaman dia itu mengikuti Zahir, mirip dengan Zahiri, tapi pada prinsipnya dia bukan Zahiri. Tapi banyak ulama yang menjustifikasi bahwa beliau itu Zahiri, gitu kan. Tapi pada prinsip beberapa pahamnya sangat jauh dengan Zahiri. Tapi karena beliau sedikit ininya, istilahnya apa ya, tidak begitu banyak. Akhirnya banyak menyuarakan mazhab Zahiri karena mazhab Zahiri memiliki massa saat itu kan, pengikut. Bahkan di zamannya Ibnu Hazm ini banyak ingin disingkirkan, apalagi penguasa-penguasa Maliki saat itu
ada sebenarnya hal yang menarik kenapa sampai mazhab Zahiri ini ingin digolakkan oleh Ibnu Hazm, karena di akhir-akhir penguasaan Umayyah ini di beberapa referensi itu semakin melemah, akan apa istilahnya, pemerintah saat itu semakin melemah. Yang kedua, dalam hal memutus kayak kode ini, itu orang-orang tertentu saja yang menurut Ibnu Hazm ini tidak memiliki kapabilitas untuk diangkat sebagai kodi seharusnya. Adapun posisi di atas, kalau kodi saat itu kan di bawah mufti ya. Apun mufti ini tidak konsisten dalam hal memberikan fatwa-fatwanya, karena mufti ini adalah salah satu rujukan dari kerajaan. Jadi mufti saat itu dinilai oleh Ibnu Hazm, mufti saat itu mengeluarkan fatwanya berdasarkan nafsu, satu, keinginan kehendak dari raja, yang kedua berdasarkan nafsu mereka. Jadi money oriented gitu kan, berdasarkan apa kehendak mereka, itulah akhirnya memperjualbelikan agama. Akhirnya kenapa Ibnu Hazm kuat kokoh untuk menindas hal itu. Kayaknya mazhab Maliki ini sebenarnya merusak ini ujung-ujungnya kan, lama-lama merusak Andalus gitu. Merusak masyarakat saat itu, karena satu, pengaruh dari pemerintahan, kedua pengaruh dari pengikut mazhab Maliki. Ini sehingga Ibnu Hazm ingin kembali memurnikan gitu, ingin kembali memurnikan prinsip Islam, syariat Islam saat itu. Kalau kita paham melihat sekilas bahwa sumber hukum Maliki itu, mazhab Maliki itu beberapa ya, selain Al-Quran Sunnah, Qaul Ahli Madinah, karena basicnya dari Madinah, banyak belajar dari Madinah, kemudian fatwa sahabat, kemudian Qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, Zadul Zariyah, kemudian Al-Uruf, juga dijadikan oleh mazhab Maliki. Ini berbeda dengan Ibnu Hazm saat itu, ya sebagaimana searah atau sejalan dengan mazhab Zahiri. Karena banyaknya tadi permainan hawa nafsu gitu kan diikuti dalam mengeluarkan fatwa, sehingga mazhab Zahiri ini berkeinginan sudah tidak usah, artinya saat itu sudah rusak. Bagaimana kalau sumber hukum kita ya seperti tiga ini saja, itu Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' sahabat, gitu kan? Karena menggunakan kias, kemudian menggunakan satu kias, menggunakan kias dalam pengambilan istimbatul hukum, itu banyak menggunakan ra'yu, akal, dan akal ini terlampau bebas saat itu, karena mungkin karena banyaknya interaksi ilmu dari luar yang banyak bertransformasi ilmu pengetahuan, akhirnya melahirkan sebuah bahwa ini terlalu bebas dalam, akhirnya pada prinsipnya harus dibendung. Itu semangat dari keluarnya Zahiri untuk mengkerucutkan bahwa Quran Sunnah ijma sahabat itu sudah cukup menjadikan kita dalam mengistimbatkan hukum. Di luar dari itu terlalu keluar dari konteks Islam seharusnya. Nah ini Ibnu Hazm, kembali lagi ke Ibnu Hazm, bahwa Ibnu Hazm ini kembali ke kondisi politik yang carut marut saat itu. Kemudian ijma' qiyas sebagai senjata. Nah, ini saya sampaikan sebelumnya bahwa ijma' qiyas dijadikan sebagai senjata untuk memberikan fatwa pemerintahan. Sehingga kemudian akhir ra'yu, maraknya pengguna ra'yu dalam menggali hukum. Kemudian amar ma'ruf. Semangat amar ma'ruf saat itu kurang. Bahkan ada beberapa tulisan mengatakan bahwa jangankan ini ya, pimpinan umarok saja saat itu ya banyak minum khamar gitu kan. Banyak minum khamar, kemudian suka kemungkaran gitu. Akhirnya Ibnu Hazm terdorong untuk membasmi hal-hal yang seperti itu. Saya kira demikian penyampaian saya, Pak Dokter. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Terima kasih